cara menjaga ilmu gitu ya. Udah punya guru, udah punya komunitas, apalagi zikir apa yang perlu dibaca? Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu. Kan ada zikir macam-macam. Zikir yang pakai angka-angka itu biasanya kolbu nggak tenang. Jadi zikir yang nggak pakai angka lagi, zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu. Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar bisa memahami sesuatu melebihi orang lain karena kolbunya tenang. Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah. Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70.000 ilmu di luar. Sesaat dia dapat. Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras. Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta. Karena turunnya ke ruhani, simbolnya tubuhnya dinaikkan. Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kolbu. Ilmu laduni, apakah harus melampaui waktu tertentu? Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah. Ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi dekat gak tuh? Kayak ya, jadi zikirlah, zikir kolbu yang menenangkan hati, maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Albani mengatakan hadis mengazankan bayi baru lahir dhaif. Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh mengatakan hasan sahih. Pilih mana? Ikut Tirmizi atau ikut Albani? Susah yang jawabnya. Berarti itu belum kenal juga siapa Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu imam terbaik setelah Bukhari dan Muslim. Abu Daud itu dia orangnya. Bukhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana biaqidatin wasitiyatin, aqidati ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Suara solawatnya udah kayak kaset, bagus dari luar, cuma dari dalam menggema ya, tapi dari luar bagus sekali, indah sekali. Di tengah kota, di tengah jalan kita mendengarkan ada solawat yang sangat indah. Semoga para munsyid, para ahli solawat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada satu majlis jika disebut di situ nama Rasulullah, melainkan majlis ini harum sampai ke langit sana. Bahkan majlis tersebut akan teringat sampai ke akhirat. Tiada satu majlis di dalamnya tidak disebut nama Nabi, tidak ada salawat kepadanya.
kecuali nanti di akhirat kita menyesal kok bermajelis di majelis tersebut. Cuma sayang hari ini improvisasi para ulama bersalawat dibid'ahkan oleh kelompok suuzon, ya. Tapi biarlah mereka bersuuzon, kita beramal saja dengan apa yang kita lakukan, ya. Mereka bersuuzon mengatakan baca barzanji, baca diba, simtud duror, ini syirik karena dalamnya muji-muji Nabi. Dia puji-puji Syekh Albani, kita nggak masalahin, ya. Kenapa kita puji Nabi kita dimasalahkan? Dia puji-puji imamnya, kita tidak masalahkan. Tapi kita puji baginda Nabi SAW, dianggap itu syirik. Mereka tidak bisa membedakan antara memuji dengan menyembah. Dua hal yang sangat berbeda. Maka teruskan bersalawat kepada Nabi SAW, ya. Meskipun bumi ini bergoncang, kita tetap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tema kita ini karena mungkin baru. Kalau mau nanti, saya nyaman itu kalau ngaji kitab. Kalau ceramah ini kan kadang-kadang kita ngomong sama nafsu kita kadang, ya. Tapi kalau pakai kitab ada panduan di depan, ya. Next, semoga nanti ngajinya ngaji kitab, ya. Daurahnya daurah kitab. Nanti kita ambil kitab-kitab yang dulu ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falebani misalnya, atau kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahlu sunnah siapapun itu, nanti kita bedah supaya tambah yakin bahwa yang mengislamkan Palembang itu dulu adalah ulama-ulama ahlu sunnah berhaluan Asy'ariyah Maturidiyah, yang oleh mereka disebut kita ini, ulama kita ahlu sunnah itu yang Asy'ari Maturidi, disebut oleh mereka menipu umat. Jadi saya baru saja dapat tulisan, mereka kirim ke kita. Apa kata mereka? Orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah menipu umat puluhan tahun. Ini Pak Kiai ini penipu kata dia, ya. Karena ngajarin sifat 20, ya. Ini para ustadz kita nih, Ustadz Hadi ini dianggap penipu karena ngajarin sifat 20. Begitu mereka suuzon kepada kita. Mana ada ulama mau menipu umatnya? Ada nggak ulama mau menipu umat? Nggak ada ulama mau menipu umat. Itulah manhaj suuzon, ya. Suuzon aja bawaannya. Kita mengajarkan akidah yang sahih, dianggap kita menipu umat. Kita ingin memperbaiki kalbu, dianggap kita beragama sufi. Kita bermazhab Syafi'i, dianggap kita bertentangan dengan Imam Syafi'i. Maka mereka pun sekarang buat maktabah Syafi'i, ma'had Syafi'i, tapi isinya membatalkan ajaran Imam Syafi'i. Ini yang harus diwaspadai. Maka kita harus mulai membangkitkan apa yang sebenarnya ada. Dan tidak mungkin itu kecuali dengan membangkitkan ilmu sanad, ilmu bersanad kepada para imam. Bolehlah semua orang ngaku dia keturunan Nabi, tapi cukup buktikan mana silsilah dan nasabnya kepada Nabi. Bolehlah siapapun mengaku ahlu sunnah, ajarannya mengikuti salaf. Kita minta saja, mana sanadmu ke ulama salaf? Kita punya sanad. Sanad itu garansi bahwa akidah kita betul-betul bersumber dari para ulama salafus saleh. Lalu mereka berangan-angan, berkhayal, katanya ilmu mantik haram, ilmu logika haram. Lalu mereka bermantik. Apa kata mereka? Kalau kamu bermazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut mazhab Syafi'i? Kok ikut mazhab Asy'ari? Ya. Kalau ahlu sunnah itu Asy'ariyah, kenapa Asy'ari tidak diikuti oleh Syafi'i? Itu lucu nggak pertanyaannya? Kalau ahlu sunnah itu Asy'ari, kenapa Imam Syafi'i tidak ikut? Pertanyaan begini, sok ilmiah, sok kritis, tapi mati bunuh diri namanya, ya. Ini orang kalau perang namanya mati konyol. Kenapa? Dia tidak mengerti tahun wafat. Dalam ilmu hadis ada namanya ma'rifatut tarikh wafayat. Mengetahui tahun wafat. Tahun berapa Imam Syafi'i wafat? 204. Lahirnya 150. Imam Asy'ari tahun berapa wafatnya? 324, atau satu riwayat 333. Yang asah, yang lebih mendekati kebenaran 324. Lalu kapan lahirnya? Diperkirakan 250 sampai 260, antara itu. Kan dulu nggak ada KTP, ya.
Jadi ditakar-takar oleh ulama. Saya menyebutnya 255, tapi kebanyakan ulama menyebutnya 260. Ini. Oke? Ketemu nggak Imam Asy'ari dengan Syafi'i? Mana mungkin orang yang sudah mati ikut orang yang hidup? Betapa khurafatnya pertanyaan ente ya. Jadi orang yang bertanya begitu, itu khurafat tuh otaknya. Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat ikut orang yang belum lahir? Saya mengikuti orang yang hidup sahabat setelah saya, mungkin nggak? Maka dia harus belajar ilmu sanad. Imam Asy'ari itu punya guru, ada beberapa gurunya. Saya sudah sering sebut di event-event tertentu bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia punya ayah. Siapa nama ayahnya? Syekh Ismail. Ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, beliau punya guru kawan ayahnya, namanya Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji berguru kepada dua imam besar, Al-Qarabisi dan Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya murid daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Asy'ari itu dalam bab ilmu sanad disebut cucunya dalam nasab pengetahuan. Jadi Imam Asy'ari itu dialah yang ikut Imam Syafi'i, jangan dibalik. Ya, ada orang nanya, kalau akidah Ar-Razi itu benar, kenapa Syekh Abdul Somad Palembani tidak ikut? Sama kayak gitu. Paham? Tadi kayaknya belum paham-paham juga ya. Paham? Ya. Kalau Ar-Razi itu akidahnya Ahlus Sunnah benar, kenapa Syekh Abdul Somad tidak ikut Ar-Razi? Sama itu, mereka nanyanya begitu. Kalau Asy'ari itu Ahlus Sunnah, kenapa Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari? Berarti orangnya halu atau halu. Dia masih membayangkan Imam Syafi'i itu hidup setelah atau sezaman dengan Imam Asy'ari. Itulah akidah al-haluwiyah ya. Ngayal aja dia ya. Nabi bersabda dalam hadis Imam Bukhari, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad itu qarni, abad yang aku hidup padanya. Satu abad 100 tahun. Summal ladzina yalunahum, lalu abad kedua. Summal ladzina yalunahum, lalu abad ketiga. Inilah pembatasan salaf menurut para ulama. Coba tadi, Imam Asy'ari lahir tahun berapa? Perkiraan? Dari 250 sampai 260. Salaf bukan? Ujung salaf tahun 300. Salaf bukan? Salaf. Kata mereka, akidah Ibnu Taimiyah adalah akidah salaf. Dan mereka menyebut manhajnya sekarang manhaj salaf. Coba kita perhatikan, Ibnu Taimiyah itu wafatnya tahun 728 Hijriah. Apakah dia lahir tahun 200? Berapa tahun tuh umurnya? Lahir tahun 200, wafat tahun 700, bisa? 5 abad? Mustahil ya. Ibnu Taimiyah wafat 728, dia lahir di tahun 660-an, sekitar itu. 728 Hijriah disebut abad ke-8 Hijriah. Jaraknya dengan tahun 300 berapa abad? 4 abad. Jadi yang akidahnya bersumber dari zaman salaf, akidah Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Akidah Imam Asy'ari yang lahirnya 250-an atau 260, atau akidah Ibnu Taimiyah yang wafatnya di abad ke-8 Hijriah? Mana yang disebut salaf secara waktu? Asy'ari. Tapi biasalah ya, karena Imam Asy'ari ini laku keras beliau ini, maka diklaim nggak bisa tembus lewat tahun, lewat kitab. Maka mereka bawakan kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini awal-awal dulu dicetak di India, tapi di dalamnya sudah disusupi oleh orang-orang yang memalsukan isi kitab, walaupun nyelip di tengah. Apa kalimatnya? Ya sakinas sama,
Mana ada pernah Asy'ari ngomong begitu? Imam Asy'ari selalu mengatakan ya Rabbas sama. Dicetakan Doktorah Fauqiyah, sudah sangat bagus. Saya pun kira sudah tidak ada lafaz itu. Ternyata dia pakai manuskrip dari Alexandria. Lafaznya diganti ya sakinal arsh, wahai yang tinggal di aras. Itu manuskrip, belum tentu karya beliau, ataupun itu karya beliau tapi disalin oleh orang yang tidak berakidah seperti beliau. Imam Asy'ari akidahnya seperti disebutkan oleh Imam Subki sama persis seperti akidah Ahmad bin Hanbal. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal sama persis seperti akidah Imam Syafi'i. Mereka berdua tidak pernah mengatakan ya sakinas sama, ya sakinal arsh, wahai yang tinggal di langit, wahai yang tinggal di arsy. Nggak ada. Yang ada mereka membaca seperti tertulis dalam akhir surat Taubah, Rabbul Arsyil Azim. Jadi mereka menulis ya Rabbal Arsh, bukan ya Rabbas sama, ya sakinal arsh. Jadi satu huruf, satu kata diganti, kata Rabbah menjadi sakin. Oleh Imam Sya'rani ini disebut dengan madsus, kitabnya disisipi. Ternyata Imam Sya'rani di masa hidupnya kitab dia sudah disusupi orang, karena dulu buku tidak ada copyrightnya, nggak ada PDF-nya dulu ya, nggak bisa masuk Google dulu. Terus gimana? Dulu buku itu disalin, siapapun bisa menyalin. Maka para ulama kita memutuskan untuk kembali kepada murid-murid Imam Asy'ari. Dicarilah Imam Ibnu Mujahid, dicari kitabnya. Tidak ada beliau meriwayatkan bahwa Imam Asy'ari mengatakan ya sakinal sama, ya sakinal arsh, wahai yang tinggal di langit yang di aras. Dicari lagi murid Ibnu Mujahid, murid Imam Al-Bahili. Jadi Imam Asy'ari ini punya murid banyak. Ada Ibnu Mujahid, ada Al-Bahili, Abul Hasan Al-Bahili. Gimana, pusing nyebut nama dari tadi ya? Gak apa-apa, antum kan ada rekaman yang tertonton aja lagi. Abul Hasan Al-Bahili punya murid 3. Ibnu Furak Al-Isfaraini. Satu lagi, ada yang tahu? Al-Baqillani, yang paling alim nih Baqillani ya. Ini mereka dapat gelar macam-macam ini. Kemarin gelar itu dikasih ke saya waktu di Pekanbaru ya, tapi beda-beda tipis. Cuma kita merasa tidak pantas dapat gelar itu ya. 3 imam ini punya risalah, punya buku, punya kitab. Ibnu Furak menulis kitab Maqalatul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak bertemu lafaz ya sakinal arsh, ya sakinas sama. Imam Isfaraini punya kitab, Imam Baqillani punya kitab, tidak bertemu satupun lafaz redaksi ya sakinal arsh. Jika murid mengatakan tidak ada, lalu ada buku yang muncul belakangan, yang disalin belakangan, bukan disalin langsung oleh muridnya, menyebutkan lafaz yang berbeda dengan ajaran sang guru, mana yang diikuti? Tentu ikuti murid, bukan salinan yang bermasalah itu. Nah, mereka mencoba mengadu kita pakai kertas, bukan pakai sanad. Giliran kita uji akidah dia, pendirian dia dengan gurunya, gurunya pun dia tinggalkan. Satu kali saya menguji mereka dengan kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim, bahwa Ibnu Qayyim bilang kirim Fatihah sampai kepada mayit, baca Fatihah di kubur boleh. Gimana? Oh, mereka bilang oh ini nggak benar. Yang nulis siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah punya wirid Fatihah arba'ina marrah ba'da subuh, baca 40 kali Fatihah setelah subuh. Bahkan di kitab Al-Wabilus Sayyib belum membacanya dari pagi sampai tengah siang. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh Ibnu Taimiyah, kenapa engkau zikir sepanjang itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah sarapanku. Jika aku tidak sarapan, maka jiwaku lemah. Kalau ada sekarang orang di Masjid Agung nih sholat, habis itu zikir panjang-panjang seperti As-Samani, oh dibilang apa nanti? Dibilang gila ya, dibilang ahli bid'ah. Mereka nggak terima. Jadi kalau adu-adu kitab, ayo ente adu imam kita sama kitab, ayo kita adu imam ente sama kitab. Yang paling lucu apa?
Mereka mengharamkan mantik, tapi mereka tidak sadar Ibnu Taimiyah membuat kitab mantik baru. Mantik anti mantik, namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli mantik. Ada kaidah mantik, dia batalkan lalu dia usulkan 4 kaidah baru. Sama aja buat mantik baru. Dia haramkan ilmu kalam lalu dia berkalam-kalam dalam kitab Darut Ta'arud. Itu kitab tebal sekali, sampai mereka mentahzir sendiri kitab itu. Kitab imamnya ditahzir. Syekh Muhammad Hisan di Mesir yang baru-baru ini diadili, lalu saya nggak tahu apakah dia pura-pura mengakui akidah Asy'ari atau tidak, wallahu alam. Muhammad Hisan itu mengatakan, ngejek kitab Ar-Ruh. Ala la adri, gitu dia ngomong. Bagaimana mungkin? Masa si Ibnu Qayyim meriwayatkan riwayat seperti ini? Riwayat mengenai bacaan Fatihah sampai kepada orang meninggal. Jadi mereka kalau beda dengan faham dia, imamnya pun ditinggalkan. Ya. Kita ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad bin Hanbal awalnya melarang orang baca Fatihah di kubur, lalu dia bolehkan. Mereka nggak percaya. Padahal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, diulang kembali oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka nggak percaya. Suka ngadu-ngadu, pas kita adu-adu juga nggak bisa kuat juga. Ya. Saya sekarang sedang mereka bunuh karakter saya. Dengan cara apa? Diadu dengan Syekh Albani. Ya. Gimana cara jawabnya? Apa kata mereka? Siapa ente? Mana karya ente? Albani nulis, ente mana tulisan? Kita nggak mau nulis sesuatu yang sudah dihasilkan oleh para ulama, disebut tahsilul hasil. Di kampus kita kalau nulis harus ada tulisan pembahasan bab khusus, subbab, pembahasan terdahulu yang relevan, supaya tidak menghasil yang sudah dihasilkan orang. Kalau ada satu coret, dicoret langsung oleh kaprodi, dicoret langsung oleh direktur, ditolak. Tapi karena Syekh Albani kan nggak ngampus, dia nggak ngampus Pak, ini jujur-jujur aja. Kita alhamdulillah S1, S2, S3 lewat. Ya, kalau dia nggak ngampus. Ini kalau orang nanya-nanya, ya ente siapa? Ya saya doktor. Boleh nggak ngomong gitu Pak Haji? Sombong nggak ngomong begitu? Lah enggak, kan ada apa adanya. Sombong itu kalau saya merasa pengen dihargai dengan gelar itu. Kan dia nanya ente siapa? Kita jawab kita dokter. Kami kalau dulu nulis satu makalah saja itu dibantai habis-habisan oleh dosen, oleh kawan-kawan. Maka kita nggak mau nulis sesuatu yang abal-abalan, apalagi menghasilkan yang sudah dihasilkan orang. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Sahih Bukhari itu sahih nggak? Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, tahu Sahih Bukhari? Sahih nggak? Ulama sepakat bahwa di dalamnya semuanya sahih. Kalau ada orang menilainya dhaif satu hadis saja, kira-kira orangnya bermasalah nggak? Bermasalah nggak? Anggap nih, mohon maaf, Ustadz Ahmad Idris mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Kira-kira antum ikut Bukhari apa Ustadz Ahmad Idris? Ustadz Subki bilang ada 7 riwayat yang dhaif di Sahih Muslim. Kita ikut Muslim atau Ustadz Subki? Namanya Subki kan? Imam Subki. Gimana? Ikut Bukhari atau Albani? Ikut ijma' ahli hadis atau ikut nyelenehnya Albani? Ikut mana? Ibnu Taimiyah mengatakan as-sahhul kitab ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Ini ngomong Ibnu Taimiyah, mengulang perkataan Ibnu Salah, ahli hadis dua-duanya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Terus didhaifkan 2 hadis di dalamnya oleh Syekh Albani. Kira-kira gimana? Oh, itu Albani, nggak apa-apa, dia setara sama Bukhari. Setara dari mana? Ya kalau imam ente boleh, masa imam masjid kita nggak boleh? Masa imam kita nggak boleh yang mereka juga ilmiah? Boleh sebenarnya. Kalau kami ngaji hadis, sebenarnya boleh-boleh aja orang mengkritisi Sahih Bukhari. Masalahnya kritik ini diterima atau tidak? Ya, kritik aja Sahih Bukhari, tapi antum nggak didengerin orang. Itulah perkataan guru kami Dr. Badi Said Al-Laham. Seandainya Albani nahan diri tidak mengkritik Sahih Bukhari, tentu dia akan diterima banyak orang. Ya,
Kadang tidak semua pengetahuan yang kita tahu harus kita sebar. Kita tahan-tahan Pak, ini jujur aja ya. Imam Bukhari punya murid namanya Tirmizi, Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi. Judul kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan kitab sahih, tapi dikenal dengan Sunan At-Tirmizi, Salafus Saleh. Semuanya Salafus Saleh. Imam Tirmizi setiap mereka satu hadis sering mengatakan Hasan Sahih, Hasan Sahih, Gharib, ya. La narwi illa min hadzal wajhi. Ada kalam-kalam begitu. Lalu kalam-kalam dia didhaifkan oleh bukan imam ya, imam aja ya, Imam Albani deh ya. Imam Tirmizi, Imam Salaf mensahihkan hadis. Muncul imam baru di abad 20 mendhaifkan. Antum ikut siapa? Imam Salaf atau yang aku Salaf? Gimana? Albani mengatakan hadis mengazankan bayi baru lahir dhaif. Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh mengatakan hasan sahih. Pilih mana? Ikut Tirmizi atau ikut Albani? Susah yang jawabnya. Berarti antum belum kenal juga siapa Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu imam terbaik setelah Bukhari dan Muslim. Abu Daud itu dia orangnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Imam ahli hadis ini. Ya, imam ahli hadis, bukan imam ahli hadas. Ya. Dua hal yang berbeda itu. Imam Tirmizi, Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari khususnya punya murid namanya Imam Al-Firabri. Imam Al-Firabri punya murid Ibnu Hamuyah. Mereka ini ya, punya murid lagi Ibnu Hamawayh ya, atau Hamuyah. Nama muridnya Abu Zar Al-Harawi. Siapa? Abu Zar Al-Harawi. Saya juga pernah cerita ini. Cuma mungkin karena namanya disebut-sebut antum susah ngulang-ulangnya. Biar terpatri lagi, ingat-ingat nama. Siapa nama imamnya? Abu Zar Al-Harawi. Harawi berarti dari Herat. Herat itu Afghanistan sekarang. Kota Herat. Beliau orang yang sudah hafal Sahih Al-Bukhari. Karena Herat itu daerah yang dulu dilewatin oleh Imam Firabri dan Imam Al-Bukhari. Jadi itu negeri-negeri orang yang hafal Sahih Bukhari. Abu Zar Al-Harawi datang ke Baghdad. Dia mau haji, tapi ingin nyantri dulu di Baghdad. Dibawalah oleh Imam Al-Hafiz Ad-Daruqutni ke majelis Imam Al-Baqillani yang tadi antum sebut. Majelis Imam siapa? Al-Baqillani. Siapa Baqillani ini? Murid dari Al-Bahili. Al-Bahili murid dari Asy'ari. Berarti generasi ke-3. Abu Zar Al-Harawi diajak masuk seperti Masjid Agung begini. Muncullah Daruqutni dari pintu bersama Abu Zar Al-Harawi. Di tempat duduk ini sedang duduk Imam Al-Baqillani menjelaskan persoalan akidah dengan sangat cemerlang sekali. Imam Abu Zar Al-Harawi bengong. Ini kok ada orang secerdas ini? Kok ada orang mengerti Quran Sunnah sedetail ini? Ketika pulang, Daruqutni kasih kabar ke Abu Zar. Jadi dia belum kasih tahu siapa tuh orang yang ngomong di dalam. Dikasih tahu oleh beliau. Hei Abu Zar, kamu tahukah siapa yang di dalam itu? Itu namanya Al-Baqillani, Imamus Sunnah. Imam Sun. Jadi yang dulu disebut Imam Sunnah itu pengikut Asy'ari. Sekarang kalau Ustadz Sunnah bukan Asy'ari ya. Kayaknya dibentur-benturkan antara Sunnah dengan Asy'ariyah. Qami'ul bid'ah, kata beliau. Itu imam memperantas akidah yang bid'ah. Akidah yang meyakini bahwa Allah bertempat, berbatas. Besok dia sendiri yang minta, Daruqutni, saya mau ngaji kepada Al-Baqillani. Maka ngajilah beliau beberapa lama, beberapa waktu. Setelah selesai ilmunya terpatri dalam jiwanya, baru beliau berangkat kemana? Pergi ke Haramain, ke kota Mekah dan Madinah. Setiap imam ini duduk, dia ngajar Sahih Bukhari, dan dia juga sekaligus menjelaskan Kitabut Tauhid yang ada di Sahih Bukhari, Kitabul Iman yang ada di Sahih Bukhari, berdasarkan akidah Asy'ari. Jadi imam penghafal, periwayat, pemegang sanad Asy'ariyah plus pemegang sanad Al-Bukhari. Jadi tidak ada pertentangan antara akidah Imam Bukhari dan akidah Imam Asy'ari. Sama.
Inilah buktinya. Makanya mereka menulis di kitab mereka, la'natullah ala Abi Dzar al-Harawi. Mereka tulis begitu, Pak. Semoga Allah melaknat siapa katanya? Abu Dzar al-Harawi. Beliau ngajar, orang Maroko datang, orang Dimash datang, Yaman datang, dari mana-mana datang. Berkembanglah dari Mekah itu akidah Asy'ari. Inilah sejarah pertama, akidah Asy'ariyah secara resmi diajarkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Siapa imam pertama yang mengajarkan? Al-Imam Abu Dzar al-Harawi. Jadi kalau mereka sekarang ngomong, oh sekarang Masjidil Haram itu akidahnya beda dengan kita, tidak mengajarkan Asy'ariyah, itu kan baru kemarin sore, Pak. Haramain baru dikuasai 1924. Negara Saudi resmi diganti namanya jadi Saudi setelah tahun 1930-an. Digabung dua negeri, dua mamlakah. Baru diusir ulama kita, nggak boleh ngajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tahun 80-an ke sini. Hitung saja 80 ke sini, udah berapa tahun berarti? Terakhir yang ngajar Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Saya yakin murid-muridnya banyak di Palembang. Ya, Said Muhammad dituduh musyrik dan taghut oleh Bin Bas dan muridnya Ibnu Mania. Makanya jangan heran kelompok-kelompok suuzon itu sekarang menyebut imam kita, guru kita Said Muhammad dengan sebutan taghut. Apa arti taghut? Sesembahan selain Allah. Berarti dia gak ngerti kitabnya Said Muhammad. Nggak usah jauh-jauh kitab yang paling terkenal, Mafahim Yajibuan Tusoha. Di situ tidak ada dia belum jadi taghut. Malah mengajarkan tauhid dengan jelas. Jadi suuzon dulu, emang begitu, nggak mau baca emang. Minat bacanya kurang. Coba dia baca aja tuh kitab. Dia punya definisi tawassul. Tawassul itu menduakan Allah. Imam kita nggak begitu. Ditulis oleh Said Muhammad bahwa tawassul bukan menduakan Allah, bukan berperantara dalam menyembah Allah, bukan. Mereka nggak mau terima, tetap aja bilang ini kitab syirik, membela tawassul. Nggak mau baca, minat baca kurang. Membaca itu bahasa Arabnya kan ikra, qara'a itu artinya al-jam'u, mengumpulkan fokus. Kayaknya waktu baca nggak fokus ya, udah suuzon duluan. Ini beberapa hal yang mesti kita fahami. Dulu Abu Dzar al-Harawi, lalu di masa-masa belakangan kita loncat saja ya, muncullah di Madinah, di Mekah itu imam-imam 4 mazhab berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dibawalah ke Palembang oleh murid-muridnya. Salah satu yang paling masyhur, yang sering kita sebut, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Dan beliau mensyaratkan kalau orang mau wusul kepada Allah, ingin ma'rifatnya sampai kepada Allah, maka wajib belajar akidah Ahlussunnah. Dan akidah Ahlussunnah yang beliau maksud adalah akidah Imam Abul Hasan Asy'ari. Begitu yang beliau jelaskan dalam kitab Syiarus Salikin ya. Ada 2 kitab salikin itu, dan dua-duanya sama, mengajarkan lebih awal akidah sifat 20. Dulu di masjid ini mereka belajar sifat 20, didendangkan Allah wujud kidam baqah. Saya tidak tahu sampai kapan itu bertahan. Kalau kita diam-diam aja, mungkin beberapa tahun lagi hilang itu Pak Kiai. Bukan aku nakutin Pak Kiai. Sekarang bisa selektif. Kalau tidak ada aktivitas keilmuan, nanti akan dibebas. Harus ada aktivitas keilmuannya ya. Dan terakhir, tempat bukanlah standar kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi apa, di Mekah, di Madinah gitu ya, lulusan ini, lulusan itu nggak jaminan. Yang jaminan itu al-isnad, bersanad. Sanadnya, gurunya siapa, itu yang paling penting, bukan kamu belajar di mana. Paham ya? Maka jangan tertipu orangnya tamatan mana, tapi perhatikanlah gurunya siapa. Kalau gurunya ulama, muridnya ulama. Gurunya tukang hujat, muridnya tukang hujat. Gurunya suuzon, muridnya suuzon. Gurunya wali, muridnya pasti wali. Wassallallahu ala Muhammad. Kira-kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, Alhamdulillah ya, panjang lebar. Ini memang mungkin baru ya kajian ini, apa namanya, banyak nama yang disebutkan, banyak tanggal, banyak tahun ya. Nah, mudah-mudahan nanti melalui forum tanya jawab ini lebih spesifik lagi ya. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini, baik dari Irma ataupun dari para ini mahasiswa, Ustaz-Ustazah, ada yang ingin bertanya, kami kasih kesempatan ya untuk termin pertama ini 3 orang ya. Silakan Ustaz. Mungkin bisa kasih mic ya panitia. Ya, pertanyaannya mungkin to the point ya, karena mungkin banyak yang akan bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Kami pernah membaca salah satu buku yang judulnya itu Telaah Kritis tentang Faham Salafi Wahabi. Dan pertanyaan kami ini tentang Syekh Albani. Yang kami pernah baca, sebetulnya Syekh Albani itu hanya sekedar penjual minyak wangi, atau bahkan itu cuma sekedar motokopi ulang ustadz-ustadz yang ceramah, bukan dia belajar. Nah, mohon penjelasannya Ustadz tentang Syekh Albani ini. Terima kasih. Siapa namanya? Juliansa. Juliansa. Mungkin langsung 3 dulu Ustaz ya. Silakan, yang kedua silakan. Panitia kasih mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan Buya, saya Muhammad Syafi'i. Oh, Syafi'i. Iya. Ini Syafi'i yang palsu ya? Enggak, ini yang aslinya ini ya. Ya, silakan. Terima kasih banyak Buya sebelumnya atas kunjungannya ke tempat kami, ke Kota Pempek ya. Langsung saja karena waktu tidak banyak, jadi seperti yang telah sama kita ketahui, jamak kita ketahui, kebetulan di sini juga ada tokoh masyarakat, kiai, ada ustadz juga, ada Ustadz Hadi. Jadi akidah sekarang ini kita kan sedang dirongrong oleh banyak aliran sisipan yang di luar dari Ahlus Sunnah. Yang sebenarnya dulu sudah dijaga. Kalau di Palembang ini dulu ada Abah Zain Syukri, ada Ki Morogan lagi. Nah, akhir-akhir ini karena semakin banyak arus pelajar-pelajar yang semakin mempermudah ya keluar belajar di luar negeri, apalagi yang tempat-tempat yang Buya sebutkan tadi yang memang markasnya itu banyak memberikan fasilitas gratis. Kadang mungkin ini yang salah satu menjadi penyulut timbulnya paham-paham yang di luar akidah Asy'ari ini tadi. Jadi mereka membawa ajaran tadi dari tempatnya, dari gurunya, disebarkan di sini. Nah, itu kan yang jadi prihatin kita bersama. Bahkan mereka mulai membangun pesantren-pesantren, institusi-institusi kan, dengan nama-nama yang tadi, dengan nama-nama mazhab-mazhabnya kita, akidah-akidah kita. Nah, pertanyaannya Buya, untuk kami yang mungkin pembelajar, mubtadi, dan juga mungkin bagi yang sudah mutawasid atau muntahi, bagaimana tipsnya untuk menangkal ini, khususnya bagi generasi kami berikutnya. Kebetulan kami ini berkecimpung di rumah tahfiz Bu ya, jadi mengajar anak-anak kecil-kecil tahfiz. Sudah alhamdulillah kami kenalkan sifat 20, RTD namanya, kami kenalkan sifat 20 di sana. Jadi itu sebagai upaya kami untuk menangkal itu. Memang mungkin dari sisi syarahnya nanti PR mereka ke depan, tapi paling tidak mereka sudah hafal dulu. Seperti itu. Itu diantara cara. Mungkin kalau Buya ada tips lain untuk memberikan itu kan stimulasi biar nanti ke depan mereka aman gitu loh dari akidah yang menyimpang ini tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Yang ketiga, maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rofi. Maaf sebelumnya, mungkin tanpa mengurangi rasa takzim kepada asatidzah. Mungkin langsung saja. Saya pernah mendengar dalam kitab Sayyid Muhammad ada pernyataan beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah bersumpah
bahwa beliau tidak pernah menyatakan bahwa ziarah itu bid'ah dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rofi. Ya. Baik. Ya, itu 3 pertanyaan. Mungkin sekaligus ini Bu ya. Ada juga dari akhwat ini ya. Ini mungkin saya langsung bacakan. Satu soal ilmu laduni. Apakah harus melampaui waktu tertentu ya? Terus yang kedua, cara menjaga keilmuan pada para pelajar pemula selain sanad, rajin membaca sifat-sifat zikir-zikir yang harus diawali sebelum belajar apa yang standar. Itu Bu ya. Ya, mungkin silakan Bu ya. Yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi. Oke, jadi ada yang nulis tentang kritik terhadap Salafi. Di situ ada pembahasan tentang Syekh Albani. Kita kalau mau kritik Albani, nggak usah emosi dan nggak usah pakai cerita-cerita yang tidak buat fokus. Ini mohon maaf nih, para kritikus Albani nggak fokus. Nulisnya Albani ahli jam, ya Albani itu as-sa'ati, ya Albani ini nggak usah diceritakan. Fokus kita di ilmu sanad. Siapa guru Albani dalam hadis? Udah gitu aja tanyain. Ketemulah dalam salah satu Sahih Abu Daud. Jadi dia kan mengambil segmen ini Sahih Sunan Abu Daud ini belum ada penjelasannya nih. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih, padahal sudah ada. Cuma dia aja yang ngambil pasar itu, kira-kira begitu. Maka dia mencoba mengeluarkan hadis yang menurut dia sahih. Di situ dia menjelaskan syaikhi fil hadis, syaikhi fil musalsal, guruku dalam musalsal Syekh Muhammad Raghib Tabbakh, satu-satunya guru Syekh Albani dalam meriwayatkan hadis. Satu doang, itu cuma sanad tabarruk. Jadi kalau nggak ada sanad ini, Syekh Albani nggak punya sanad. Lalu pertanyaannya, siapa Raghib At-Tabbakh? Muhammad Rabi At-Tabbakh itu mu'arrikh Halab, ahli sejarah di Aleppo. Beliau ini akidahnya Asy'ari dan bertarikat Sufi. Gimana? Bermazhab. Tapi dia nggak ikut gurunya. Dia pakai mazhab dia sendiri. Ini kelihatan bahwa dia aja sudah beda sama gurunya. Guru pertamanya kan ayahnya. Ayahnya bermazhab Hanafi. Albani itu bukan orang Arab. Orang Albania. Tapi jangan fokus di situ. Saya nggak mau fokus di situ. Fokusnya sekarang dia nulis kitab Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud. Perlu nggak? Bagi kita nggak perlu. Kenapa? Imam Abu Daud itu murid langsung Imam Ahmad, kawan Bukhari. Maka di Sunan Abu Daud itu ada riwayat beliau. Beliau mengatakan haddatsana Ahmad, haddatsana Abu Abdillah Ahmad bin Hambal. Disebutkan nama gurunya. Imam Abu Daud ini ditanya oleh ahli Mekah. Jadi orang Mekah dapat kitab Abu Daud. Apa pertanyaannya? Hai Abu Daud, dikirim surat ke Sijistan, ke kampungnya. Hal kullu ma fi kitabika sahih? Apakah semua yang di kitab kamu ini sahih? Apa jawaban beliau? Dikirimlah surat. Dulu kan belum ada handphone, belum ada WA. Bid'ah nggak WA tuh, ya. Terus beliau tulis, wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis di Abu Daud, kalau aku diam tidak beri komentar, berarti hadisnya salih. Apa arti salih? Bagus. Jika dia bermasalah, bayantu. Jika dia bermasalah, aku jelaskan. Antum percaya Abu Daud atau Albani? Kita ukur-ukur ya. Mana yang salaf? Abu Daud atau Albani? Abu Daud. Maka saya kitab Sunan Abu Daud saya nggak pakai pentakhrij, saya cari yang nggak ada mukharrijnya, cuma muhakkik, orang yang mengeluarkan teks ini dari manuskrip. Kenapa? Saya sudah cukup dengan penjelasan Abu Daud. Kitab Sunan Tirmizi itu ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ini jauh lebih alim dari Albani dan bersanad di Musnid di Mesir. Tapi dia tawadhu orangnya.
dan dia tidak melanggar kaedah-kaedah seorang ahli hadis. Nama syekhnya siapa? Syekh Ahmad Syakir. Jadi dia tidak kemudian membuat fokus orang membaca kitab Sunan Tirmizi itu hilang. Jadi nggak dibuat kitab sendiri, Sahih Tirmizi, Sunan Dhaif Sunan Tirmizi. Kenapa? Imam Tirmizi dalam kitab Ilal itu ilmu yang berat, ilmu mengenai cacat dalam hadis yang tidak terlihat oleh ahli biasa. Jadi orang kalau baru belajar ilmu sanad, ilmu tahrij biasa nggak ngerti itu ilmu ilal. Ilmu ilal ini ibarat dokter, dia punya alat scan yang canggih. Jadi orang kalau otaknya rusak itu dicek pakai MRI, benar. Nah, Imam Tirmizi ini punya ilmu itu, yang dia langsung ambil dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil langsung dari Ibnu Ali Al-Madini, daripada Yahya ibn Qattan, ya. Ini bersanad sampai ke atas. Imam Tirmizi mengatakan di Kitabul Ilal, semua hadis di dalam kitabku ma'mulun. Dia nggak ngomong hasan sahih dhaif, dia ngomong apa? Ma'mulun, boleh diamalkan kecuali 2 hadis, dan itu pun 2 hadisnya lebih banyak perkara muamalat. Semua. Kenapa? Betul ini riwayat dhaif, kan ada riwayat sahih sebelumnya atau riwayat sahih setelahnya, atau ada riwayat lain yang menguatkannya. Begitulah terus. Antum percaya Imam Salafus Saleh namanya Tirmizi atau Albani? Kita hitung-hitung salaf ya, katanya yang diberkahin ulama Salafus Saleh. Sekarang ada orang zaman sekarang, dia menentang pandangan ulama salaf, dia berbeda dengan ulama salaf. Ikut siapa kita? Ikut salaf dong. Kok nggak ada yang semangat jawab ya? Aneh salah nanya. Ada orang sekarang menentang kalam Tirmizi, Imam Tirmizi, ulama salaf. Kita ikut siapa? Imam Tirmizi. Ada orang sekarang mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, sedangkan Bukhari mensahihkannya. Ikut siapa? Imam yang 4 membolehkan emas bagi perempuan, dia mengharamkan emas. Ikut siapa? Ini bukan ngompor-ngomporin, ini nyadarin antum. Bangun, 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 kira-kira begitu. Cuma kita susah bangun sih ya. Ya, Ustadz Syafi'i ya. Ini Syafi'i Junior ini ya. Alhamdulillah ada Ustadz yang bikin rumah tahfiz mengajarkan sifat 20. Ini benar. Ya, pertama hafalan dulu, artinya dulu, makna biasa dulu. Nanti berikan kisah. Jadi anak-anak itu otaknya otak kisah. Jangan diberikan yang berat-berat. Wujud terbagi 2. Wujud, wajibul wujud, mungkinul wujud. Itu anak-anak langsung beruban dia nanti. Jangan dikasih yang begitu-gitu. Anak-anak diajak aja tuh bernyanyi. Lalu dikasih logika-logika sederhana. Nah, kalau meja ini ada nggak yang buat? Oh, ada dong. Bola yang bagus begitu, ada yang buat nggak? Ada. Apalagi bola bernama bumi. Itu logika-logika sederhana. Imam Ibnul Jauzi menganjurkan setiap orang punya anak mengajarkan itu. Turun hujan, nah itu Allah yang turunkan hujan. Woi, nanti anak kita favoritnya Allah. Ya, Allah, 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 semuanya Allah sama dia. Ya. Baik. Jadi untuk anak-anak berikan kisah-kisah sahabat, berikan kisah-kisah ulama, ya, Ustadz Syafi'i ya. Jadi nggak usah khawatir. Terus Tadi hukum apa tadi tuh? Topik tadi? Oke, Oh, sumpah. baik-baik, nukilan. Wah, bagus nih, antum baca buku Said Muhammad ya. Said Muhammad Alawi Al-Maliki tinggal di Mekah. Tinggal di negeri yang mazhab resminya Wahabi. Maka beliau pun mencoba meneliti risalah-risalah Imam Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ dia menemukan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab kirim surat kepada temannya. Dalam risalahnya itu sudah dicetak ya. Rasail Ibnu Abdul Wahab itu judul kumpulan kitabnya. Di situ dinukil risalah beliau kepada sahabatnya yang nuduh dia.
bahwa dia mengkafirkan orang baca dalail. Dia dituduh mengkafirkan baca Busairi. Dia dikafirkan karena baca, ya kalau kitab sekarang maksudnya Barzanji kira-kira begitu. Di zaman itu yang terkenal adalah Al-Busairi, Dalailul Khairat. Ya. Dia dituduh mengkafirkan Ibnu Arabi, dituduh membuat mazhab baru. Apa kata dia? Haza buhtanun azim. Ini kebohongan yang nyata. Siapa bilang Muhammad Wahab buat mazhab baru? Siapa bilang Muhammad Wahab mengkafirkan Sufi? Tidak ada. Jadi Said Muhammad dan kitabnya sampai sekarang ada, kitab Muhammad Wahab, menulis dia terbebas dari semua tuduhan mengkafirkan atau memurtadkan atau menganggap Sufi itu agama sendiri. Dia tolak itu. Berarti yang tepat itu, mereka kalau ngomong ente Syafi'iyah, nggak ikut Syafi'i, kita balikin. Yang benar ente ikut Muhammad Wahab atau ente beda dengan Muhammad Wahab. Jangan-jangan Wahabiyah ini juga beda dengan imamnya. Ya, tadi kan udah terbukti ya. Main tuduh-tuduh kita aja. Ternyata dia sendiri beda dengan imamnya. Muhammad bin Abdul Wahab itu belajar kepada seorang sufi yang ahli hadis. Saya sudah sebut juga itu. Namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Tapi mereka nggak percaya karena nggak baca kitab. Padahal Utsaimin menulis begitu, Bin Bas menulis begitu. Minat baca kurang, ya, atau daya baca kurang. Baca tapi WA, baca tapi yang dikirim ke saya. Jadi ada yang ngirim pujian Bin Bas terhadap Albani, isinya subtitle. Lah makanan kita tiap hari bahasa Arab, gak usah dikirim-kirim yang terjemahan ya. Itu jadi songong, Ustaz. Antum yang ngajarin nanti songong tadi ya. Udah. Dari Firza namanya. Taib. Dari Firza ya. Ilmu laduni. Apakah harus melampaui waktu tertentu? Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah. Ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi deket gak tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada nggak Play Store-nya? Ya, tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka Play Store nggak punya email, mau buka kolbu tapi tidak tahu cara bukanya, nggak punya nama email kolbunya, ya nggak bisa dibuka. Ya, kira-kira begitu. Jadi apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama ruhani, dia sudah mengenal dirinya, itu yang saya sebut mengenal nama ruhani. Man arafa nafsahu. Jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang nggak tahu diri, ya nggak bisa kenal. Baik. Butuh waktu? Enggak. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. 1 detik di dalam laduni sama dengan 70.000 ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 100 rakaat, 1000 rakaat. Karena sholat itu harus pakai ruh. Ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang yang nggak ngerti, kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat 2 rakaat, padahal kita masih kajian. Dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat 2 rakaat. 1 bab ngaji lebih afdol dari 1000 rakaat. Cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin ustadz nih udah syuruk masih ceramah aja.
Emang ada kewajiban sholat syuruk? Emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti? Kan nggak ada. Nabi aja sholat syuruk jarang kok ya. Kita aja yang nafsu dapat pahala ya, tapi lupa yang sebenarnya. Cara menjaga keilmuan kepada para pemula, selain sanad, rajin baca, zikir yang harus diawali sebelum belajar, apa yang standar? Cara menjaga ilmu gitu ya. Udah punya guru, udah punya komunitas, apalagi zikir apa yang perlu dibaca? Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu. Kan ada zikir macam-macam. Zikir yang pakai angka-angka itu biasanya kolbu nggak tenang. Jadi zikir yang nggak pakai angka lagi, zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu. Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar bisa memahami sesuatu melebihi orang lain karena kolbunya tenang. Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah. Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70.000 ilmu di luar. Sesaat dia dapat. Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras. Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta. Karena turunnya ke ruhani. Simbolnya tubuhnya dinaikkan. Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kolbu. Jadi ada teman saya, mahasiswa jatuhnya ya, dia nanya, Ustadz, nanti kalau saya belajar zikir, hafalan saya hilang. Nah, ini godaan setan orang hafal nih, supaya orang yang hafal ini nggak pernah tersentuh ilmu zikir. Itu caranya. Berarti dia membenturkan antara ilmu zikir dengan ilmu hafal. Gimana cara jawabnya? Quran ente ngomongnya gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sama nggak Quran kita? Sama kan surat Ar-Ra'd ayat 28 ada bunyi lainnya. Oh, itu pasti Qurannya beda tuh. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Orang baru bisa takrir cepat kalau kolbunya tenang. Jadi coba nih takrir lagi gelisah, bisa nggak? Nggak bisa. Dia ikutlah talqin zikir, belajarlah di zikir kolbu. Semenjak saat itu kalau mau ada khataman dia tidak perlu tergesa-gesa lagi. Dia cukup zikir sebentar, nanti dia ingat-ingat. Dan cara menghafalnya enak. Jadi takrir yang dimulai dari kolbu lebih cepat daripada takrir yang dimulai dari ro'yu, ya, pikiran. Capek kalau pakai ro'yu, biasa jadi ancaman. Ini bisa stroke, ini bisa lupa, ini bisa bercabang. Ya, apalagi antum nih ya, yang galau-galau ini, itu bentar-bentar udah hilang tuh. Jadi sebenarnya bukanlah maksiat yang bikin hafalan hilang, tapi pikiran bercabang. Maksiat itu salah satu yang bikin bercabang, gitu, ya. Bukan sekedar maksiatnya, tapi efek maksiat di pikiran itu. Maka Imam Syafi'i hilang hafalannya cuma dengan melihat aurat lawan jenis. Karena waktu itu susah ngelihat aurat. Sekarang kita baru keluar, nggak perlu kita lihat lirik-lirik, dianterin itu ya. Mau gimana lagi? Ya, baru hafal kulhu langsung hilang. Nggak juga, nggak hilang-hilang kan kulhunya dari dulu, nggak hilang-hilang. Karena antum nggak pernah pecah fokusnya waktu baca kulhu, PD-nya bukan main ya. Kulhu Allah. Ya, jadi zikirlah zikir kolbu yang menenangkan hati. Maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Ini kita buka termin kedua untuk 3 penanya. Silakan Bapak. Bantu panitia ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi Sambil berdiri wabarakatuh. Bapak, sambil berdiri. Ya. Wah, Ini pertemuan yang pagi kedua. tadi udah nanya nih. Pertemuan Borong yang lagi. kedua. Ya. Begini, Ananda Ar-Razi. Saya sering dengar bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 firqah. Bukan Islam, Pak, umat. Umat Islam satu. satu. Inna dina indallahil Islam. Islam satu, nggak pernah terpecah. Umat terpecah 73. Ah, gitu firqah. baru benar. Satu yang benar. Sampai hari ini saya berpikir sendiri, mana yang benar? Semua ngaku benar.
Walaupun ada hadis taraktum fikum amraini ma anta dilubihi ma abadan. Kitab Allah wah sunati. Tapi rasanya belum puas Pak Ustadz. Akhirnya saya membuat kesimpulan sendiri, pendapat sendiri bahwa yang benar itu sebagaimana kata Rasulullah, awaludin marifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, inilah aku pikir yang benar Pak Ustadz. Mohon respon. Siapa namanya Bapak? Bapak siapa namanya? Oh, Pak Ustadz tahu, Muhammad Johnson. Itu Ya. artis itu ya. Iya, iya, Dia artis. terkenal sendiri tuh. Muhammad Johnson. Silakan ya, Baik, baik, berikutnya. Ayo, ini. Nah, yang sebelah kanan mungkin ini yang mau bertanya ke kiri. Mic-nya di sebelah kiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama saya Muhammad Ori Takriawansah dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Yang ingin saya tanyakan Buya, bagaimana bila teman kita dia sering hadir majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga dia hadir di majlis Salafi. Bagaimana kita mengajak mereka untuk tetap istiqomah di majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan yang kedua, bagaimana Buya misalkan kita hukum dia ikut Salafi dan juga hukum ikut juga Aswaja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah. Ya, mungkin ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Perkenalkan saya Akbar, sudah sering ikut kajian Buya. Saya salah satu mahasiswa di lembaga yang bisa dibilang berhaluan ke kelompok Suuzon. Yang ini saya tanyakan dari sistem manhaj antara Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, apakah ada yang bisa diislah? Soalnya saya kedapatan dosen tuh di bagian tauhid dia bagi 2, tapi bagian asma sifat dia nukil sifat 20. Dan apakah ada tips trik yang kami, soalnya di situ ada juga beberapa teman aswaja yang belajar bahasa Arab supaya akidah kami tidak melenceng ke kelompok sebelah. Syukran. Assalamualaikum Tidak warahmatullahi melenceng ke wabarakatuh. suuzon. Nah, ini ada 3 pertanyaan dari Pak M. Johnson. Umat terpecah 3 golongan, mana yang benar ini? Ya, saya garis bawahi Islam cuma satu. Umat Islam yang berpecah-pecah. Terus kita sedih, ya sedih. Tapi itulah kehendak Allah. Dan Allah sendiri mengatakan ada 3 ayat minimal di Quran. Ya, dan Allah cuma mengandai-andaikan, walau syaa rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Berarti Allah nggak menginginkannya. Allah tidak menginginkan umat ini satu. Dia hanya menginginkan dialah yang satu. Dia hanya ingin agamanya yang satu. Kalau selainnya, carilah Sang Maha Satu itu. Terus seumur Pak Johnson masih bingung mana yang benar. Ntar gimana meninggalnya Pak? Simpulkan sendiri, berbahaya simpul-simpulkan sendiri. Ini ilmu bersanad, nggak boleh simpul-simpulkan sendiri. Harus kita ambil dari guru kita yang dia gurunya bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mengikuti imam yang berguru, mengikuti guru yang bersanad itu wajib, harga mati. Itulah makna fas'alu ahla dzikri. Nggak boleh pikir-pikir sendiri. Fas'alu ahla dzikri 2 kali di Quran. Tanyalah ahli ilmu. Tanya ahli ilmu. Makanya kita perlu belajar sejarah untuk mengetahui akidah kita ini benar atau tidak. Makanya saya sering menukil kembali kisah Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau puluhan tahun di Madinah, akidahnya Asy'ariyah. Walaupun yang tamat Madinah sekarang belum tentu Asy'ariyah. Ya kan beda masa, mau gimana lagi. Dituduhlah kita menghujat orang tamat Madinah. Ya enggak. Sahabat saya, teman saya, murid saya ada yang tamat Madinah. Ada Pak, ngaji ke orang tamat Ciputat. Karena dia sadar ilmu itu tidak di mana-mana, ilmu itu ada pada orang bersanad. Mau dia di Madinah, mau dia di Palembang, mau dia di Ciputat, mau dia di pelosok lahat. Kalau dia punya ilmu dan bersanad kepada Rasulullah, maka dialah madrasatul ilm. Dialah pusat keilmuan. Jadi pusat ilmu itu bukan tempat bangunan yang bagus,
Ntar kalau kita buka lagi nih rahasia Universitas Islam Madinah, antum kaget lagi. Yang ngomong tamatannya sendiri. Tapi nggak usah lah kita buka ya. Ntar tambah banyak yang kebakar ya. Ntar banyak-banyak yang suuzon sama kita nanti. Kita nggak ada benci sama siapa-siapa. Cuma dari tahun kapan mereka menghembuskan bahwa tamatan UIN IAIN itu liberal, benar nggak? Adil nggak begitu? Antum tamatan mana, Tat? PTIQ. Ya dosennya kan dosen UIN IAIN juga. Ya. Ini banyak kan di sini, ada kan yang ustad-ustad pasti tamatan UIN IAIN, Stein. Antum itu disebut pemurtadan, korban pemurtadan di IAIN UIN. Itu tulisan mereka dari dulu. Kita diam-diam aja sih dari dulu, nggak ada yang mau nanggapin. Saya tanya ke rektor, saya tanya ke profesor, Prof, kok nggak ada yang balas? Ngapain balasin orang bodoh gitu, kata mereka. Ya. Cuma ini mereka ini kan sibuk di alam akademisinya, ilmiahnya, nggak sempat bahas, nggak sempat balas. Tapi di akar rumput banyak orang bertanya, Ustadz saya nggak mau masukin anak ke UIN IAIN, kenapa? Liberal. Liberal dari mana? Emang liberal artinya apa? Liberal itu istilah ekonomi, bukan istilah orang beragama. Itu tuh Jil, siapa yang bikin Jil? Ulil Absar Abdallah. Dia sekolahnya di Lipia. Gimana tuh? Repot nggak antum tuh? Tahu Lipia? Lipia Jakarta. Mahat bin Suud punya Saudi juga. Sekarang beliau sudah ganti haluan. Suka tasawuf dia ya. Cuma kayaknya dia pikir-pikir sendiri tuh kitab tasawuf. Kan tasawuf nggak bisa pakai ro'yu. Ya baca hikam sendiri ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Itu ya. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri Pak. Kita carilah orang bersanad. Dulu siapa imam kita almarhum sini dulu? Kiai Nawawi ya. Ya kan nyambung nanti ke Kezen kepada siapa ayahanda beliau? Muhammad Azhari apa Jauhari? Azhari terus ke atas kan nyambung semua. Nyambungnya dan porosnya semua ke ulama Madinah, ulama Mekah Madinah. Begitu aja putar-putar. Nanti ke Mesir Zakaria Al-Ansari balik lagi. Begitu aja mutar sampai kepada imam-imam kita itu. Jadi gini, Pak Johnson. Kalau Pak Johnson ini ngaku keturunan kerajaan Kesultanan Palembang, pembuktiannya gimana? Nasab sama. Kalau saya ngaku Ahlussunnah, saya tunjukkan nih nasab saya, ini sanad saya. Ngaku saja Ahlussunnah, ngaku saja salaf, tunjukkan aja sanadnya. Mereka kan tidak hormat ke ilmu sanad, malah ngejek ilmu sanad. Itu aja sudah gagal. Ya, gimana mau bisa paham? Ya. Syarat tuh nggak penting. Yang nggak penting itu ketika bersanad cuma ngambil ijazah tapi tidak ngambil ilmunya. Kita sudah ngerti semua. Ustadz-ustadznya lebih paham dari antum lah. Sanad itu ada sanad ijazah tabarukan ngambil berkah. Ada tafakuhan, ada mendalami, maka disebut riwayat dan dirayat. Ngerti semua kok mereka ini. Ya. Udah belum? Sudah, Ustaz. Ya, ini penyikapan bagi yang suka hadir ke majelis salafi. Kadang ngaji di Aswaja, kadang ngaji di Salafi. Orang begini lagi cari jati diri, lagi banding-bandingin sanad mana yang kuat nih ya. Dia lagi nyari ustadz yang paling kuat dalilnya. Karena hijabnya orang awam itu dalil, tertipu oleh dalil. Maka antum para ustadz Aswaja harus memanjakan umat dengan dalil. Ini zaman bukan lagi qalal ulama. Ini zaman qalal Nabi, qala Allah, qala Rasulullah. Jadi ustaz-ustaz Aswaja yang sudah jago fikihnya sekarang coba mulai ya. Modelnya bukan qalal ulama lagi. Qalanya apa? Qala Allah. Ya, mereka kan begitu. Makanya mereka berani ngomong ini. Aneh bawa Quran, ente bawa qal ulama. Lebih kuat Quran dong. Karena dalam logika dia ulama itu bertentangan dengan Quran. Mungkin nggak itu? Begitu waras nggak? Ya, ada kata salah satu ulama di seberang provinsi ini ya, seberangnya ada seberangnya lagi ya. Kata dia, kalau Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Kira-kira masuk nggak menurut antum? Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin nggak? Hah? Kalau sahabat Nabi beda sama Nabi, ikuti Nabi. Ini dia ngomong nih. Ya. Dia coba adu-adu sahabat sama Nabi. Ya salam.
Itu Syiah yang sebenarnya begitu tuh. Ya, Rafidah yang sebenarnya begitu, mencoba mengadu-adu antara sahabat sama Nabi. Kayak ahli hadis beneran, tapi nggak ngerti hadis dia ternyata. Ya. Nggak ngerti kan maksudnya siapa orangnya? Alhamdulillah. Ya. Jadi dia ngomong, kalau imam mazhab beda sama Rasulullah, ikuti. Jadi dalam logika mereka, karena mereka tidak mengenal mazhab, apalagi imam mazhab, imam ini buat agama sendiri, berbeda dengan Rasulullah. Kita kejar, maksud ente ikut Rasul itu gimana? Buka Sahih Bukhari, dia ngomong gitu. Ya salam, ya. Jika Imam Syafi'i beda dengan Rasul, ikut Rasul, dia bilang gitu ya. Terus supaya nggak beda sama Rasul, ikut Imam Bukhari. Itu namanya mati konyol, mati bunuh diri. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Paham? Imam Syafi'i tadi berapa? 204, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Dia baru nongol di dunia. Ya. Lalu Imam Bukhari ini belajar kepada murid-murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Humaidi. Itu hadis pertama innamal a'malu binniyat kan dari muridnya Imam Humaidi di Mekah. Gimana kira-kira? Imam Bukhari ikut muridnya Syafi'i, ente ikut Bukhari. Berarti seharusnya ikut Syafi'i lebih utama. Ikut Syafi'i itu berarti ikut Imam Malik, ikut Imam Nafi', berarti Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad berilmu begitu. Maka saya yakin, hakul yakin mazhab Syafi'i ini diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Malik itu diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali nyambung kepada Rasulullah dan Rasulullah ridho. Masih ragu? Ya? Jadi duluan mana, Syafi'i atau Bukhari? Imam Bukhari itu murid dari muridnya Bukhari. Jadi kalau antum bilang kita baca Sahih Bukhari aja, berarti masih ikut imam, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ikut siapa? Murid Syafi'i. Ya salam. Dia nggak ngerti sejarah, sok-sok kritis. Cuma sayangnya Ustadz Aswaja jarang juga yang ngerti sejarah. Digituin merah juga mukanya. Ya. Makanya kami dulu dibentak-bentak sama Kiai Ali Mustafa kalau tidak hafal tarikh wafat, tahun wafat imam. Sekarang udah banyak yang saya lupa. Ya. Dulu saya banyak ingat. Sekarang yang penting-penting aja, yang kayak sering pakai ya kita hafalkan itu. Ya. Semuanya juga saya udah banyak yang lupa ya. Ternyata manfaatnya sekarang. Jangan mau dikibulin dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya. Udah. Istilah antara Asy'ari dan Ibnu Taimiyah. Waduh, ada istilah-istilah segala ya. Pinter antum ya. Saya bertemu dengan Syekh Ahmad Darwish, orang Mesir, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan saya pernah sebulan tinggal sama beliau sebelum beliau pindah ke mana-mana, ke Malaysia, ke mana-mana. Beliau bilang kepada kami, kitab Ibnu Taimiyah yang paling mendekati, yang bisa diislahkan dengan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah itu kitab Al-Wasithiyah. Akidah Al-Wasithiyah. Dia menyebutkan di situ cuma 3 persoalan yang menurut dia belum bisa dikompromiin. Semuanya bisa kecuali 3. Nanti kalau umur kita panjang, kita bahaslah itu di sini. Ya. Akidah Imam Asy'ari, akidah Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah akan mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasul tidak katakan. Apa itu? Istawa bizatihi. Di Quran cuma sumastawa ala arsy. Allah istawa di atas aras, udah berhenti di situ. Jangan ngomong bizatihi, kata bizatihi di situ ada kalam bid'ah. Nah, ini saya dapat hadiah tadi dari Ustadz siapa tadi? Ustadz Khalis ya? Oh bukan, Ustadz Syukri, Baitoh, ya Ustadz Bito. Oh ya yang tadi ngasih. Di sini ini namanya akidah Ibnu Abi Zaid, masyhur di kalangan orang-orang Maroko. Di sini pun masih kesisip kalimat bizatihi. Untungnya beliau bukan salaf, beliau abad ke-4 Hijriah. Tapi selebihnya sama dengan akidah Asy'ari, sama dengan akidah Tahawi. Yang paling tua akidah salaf yang tertulis
dalam satu risalah kitab itu Tohawiyah, dan di sana tidak ada kalimat bizatihi. Sebagaimana di Quran tidak ada kalimat bizatihi. Di sana tidak ada kalimat Allah berhad, apa arti had? Allah berbatas. Sebagaimana di Quran tidak ada Allah berbatas. Kira-kira begitu ya. Khalas? Pada Iya, gimana Ustaz? Oh, ini satu lagi ya. Insya Ini Allah. penutup mungkin Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama Bitoh Purnomo. Ya, yang ngasih kitab ini tadi. Ya, Kebetulan kami alumni Mesir. kebetulan. Insya Allah. Berarti saya kebetulan alumni UIN. Darussunnah. Saat dulu hadir di majelis Syekh Ali Jum'ah, Alhamdulillah. beliau berkata untuk menghadapi kebatilan itu ada dua caranya. Pilihannya ada di kita. Beliau sebut jalur pertama disebut dengan jalur izalah. Yang kedua jalur izahah. Izalah ini tutup kebatilan itu. Jadi mohon maaf ada kajian dari sebelah sana, kita minta pemerintah Tutup. Waduh, Tapi mantap. ini justru akan menjadi Bumerang. buat kita sendiri, dan mereka bisa mengambil itu sebagai momentum simpatik. Ya, Oh, kami terzalimi, kami mau ngaji, kami diusir, kami mau ngaji, kami digeruduk misalnya. sahih. Sehingga ada pilihan yang lebih elegan caranya, yaitu izahah. Izahah itu menggeser. Menggeser itu gimana caranya? Memasifkan yang hak sehingga yang batil dengan tersendirinya terpinggirkan. Dan ini jalur yang elegan. Nah, dalam momentum ini mungkin melalui video ini akan lebih banyak viewer Buya yang melihat ustadz-ustadz yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah bergerak. Amin. Dengan begitu kan lama-lama tergeser mereka. Ya, insya Allah. Jangan minder, kadang-kadang minder. Mungkin karena bukan alumni Timur Tengah, bahkan saya meski alumni Timur Tengah, saya yakin banyak alumni pesantren yang jauh berilmu dari alumni Timur Tengah. Bagus. Nah, ini denger. Ulang lagi dong, Ustaz. Yang kenceng, Ustaz. Deketin, Ustaz. Ya, saya meski alumni Timur Tengah S1 sampai S3. Masya Allah. Tapi saya meyakini banyak, tidak semua juga, banyak alumni pesantren di Indonesia yang lebih berilmu daripada yang alumni Timur Tengah. Sahih. Muafiq. Insya Allah. Sehingga mungkin melalui momentum ini, ayo gerak, masif, begitu, insya Allah dengan sendirinya akan tergeser. Dan mungkin nanti minta testimoni dari Buya, kami ada juga bakal akan kajian. Marketing mereka kita ambil, cara marketingnya. Karena mereka punya kelebihan di sisi marketing, branding. Dan itu bagi orang awam mudah untuk dicerna, oh ini yang sunnah, oh ini yang salaf. Padahal isinya tidak sesuai bungkusnya. Ya. Nah kita ini kadang kalah dibungkus, padahal isinya bagus. Ya, ya. Ya, seperti tadi kajian ikut Asy'ari apa Salafi, orang awam jelas Salafi. Karena salaf yang lebih pikirnya, tapi orang yang mendalami lebih dalam jelas Asy'ari yang salaf, yang sesungguhnya Salafi. Sahih. Sehingga insya Allah akan ada, mohon nanti testimoni dari Buya. Baik, baik. Kami akan buat daurah 2 hari, 3 hari per bulan, keliling ke masjid-masjid, minta pengurus masjid untuk ngirim anak-anak muda mengkaji sifat 20 itu. Alhamdulillah. Dan Mazhab. harus masif insya Allah. Ya, ya. Dan madhab insya Allah. Ya, ya. Begitu Bu ya, mohon sekedar tambahan saja dan Masya semoga Allah. ada informasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Ustadz Bito. Antum sampai doktor di sana ya? Belum sidang ya. Kita doakan semoga selesai. Ya sudah. Amin. Amin ya Rabb. Ya. Ini sebagai pengalaman di tetangga kita Riau, itu dulu juga sama Ustadz. Teman-teman antum yang dulu tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Sudan, itu bergerak sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri jadi penakut. Jadi ini kejadian, ngumpul begini, ada satu di pojok, celananya agak sedikit hemat ya. Cuma karena memandang dia yang satu itu, dia kemudian fokus kepada yang satu itu, menjaga hati yang satu itu, yang sarungan di sini, kemudian dia sakiti. Itu terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Pekanbaru, terjadi di Riau. Kenapa? Si Ustadz sendiri, dia bergeraknya sendiri. Paham maksudnya? Jadi kapan? Ini kalau ustadznya sudah berkualitas umat seperti Nabi Ibrahim, dia sendiri aja di umat. Nggak apa-apa dia sendiri.
Cuma kalau masih kere, itu kere nggak? Ya, kalau nggak bersama orang lain, dia nggak pede, maka butuh dia berjamaah. Maka kita mencoba dulu berkumpul, awalnya cuma 10 orang. Kita buat daurah ustadz-ustadz aja, cuma ustadz-ustadz. Daurah berbahasa Arab, kajian Sahih Bukhari full. Ya, saya bukan gagah-gagahan waktu, tapi saya mau manas-manasin aja, mau bangun-bangunin. Waktu itu ustadz-ustadz Tamatan Timur Tengah sudah lama nggak ngomong bahasa Arab. Kita buat daurah dari pagi sampai sore pakai bahasa Arab. Tamatan bukan Taman Timur Tengah, Tamatan Ciputat. Ini bukan untuk gagagan, saya sengaja bikin, ya itu nyelenehnya saya kira-kira begitu. Bikin mereka bangun, bangun. Umat sedang tergoncang. Nah, karena ustadz ini hijabnya berat. Nah, mohon maaf nih, sesama ustadz, benar nggak Ustadz Bito? Ustadz itu susah mendengarkan orang karena biasa didengar orang. Gengsi sepengajian sama jamaahnya. Itu hijabnya dai, hijabnya ustadz. Kalau ustadz bisa ngelewatin itu, ilmunya akan berlipat lagi. Karena orang yang alim itu pasti tawadu. Orang ilmunya sedikit pasti sombong. Maka sering ngomong Allah yahdik, ya kan? Semoga Allah memberi hidayahmu. Dia lupa kalau dia kurang hidayah. Ya. Maka saran saya, Ustadz Bito, kawan-kawan para khirij dan para pimpinan pesantren buat majelis. Udahlah konflik-konflik partai politik, pergerakan, cut dulu lah. Lalu kemudian bermusyawarah buat daurah sehari pagi sampai sore. Biar ustadz tuh ilmunya tidak mentok. Biar dia merasa tidak sendiri. Lalu buat sekali sebulan majelis. Seperti di Pekanbaru itu ada majelis kajian Sahih Bukhari, namanya Majelis Sunanul Mustafa, itu di depan ustadz berjajar. Jadi umat ngelihat itu seneng. Lah itu loh ustadz kita Ahlus Sunnah. Ngumpul di depan, mereka masing-masing baca hadis lalu menjelaskan. Masing-masing baca hadis menjelaskan. Ini masjid kan menjadi simbol nanti bisa. Boleh nggak nih Pak Sekretaris Pembina nih? Boleh Pak Haji ya? Di sini nanti para ustadznya ngumpul, ya baca satu kitab. Karena mereka bawa kitab sunnah, ayo kita buka kitab sunnah itu ala kita, sesuai sanad yang kita dapat. Oh indahnya bukan main itu. Silakan dipikirkan itu nanti ya. Tolong gesekan-gesekan yang ada itu udahlah, ya ketawa nanti mereka sama kita. Pasti ada antara ustadz nih gengsi lah, ya atau ada konflik. Coba antum lupain itu. Fa'aslihu baina akhwaikum. Bagaimana cara islah? Munculkan musuh kita sekarang sama. Masalah kita juga sama. Umat kita punya kebingungan yang sama. Masa ustadznya juga bingung? Ya. Jangan kayak yang saya ceritain tadi, karena jaga yang hemat celananya itu, yang pakai sarung dia singgung semua. Walhasil dia oleh yang hemat itu tidak diterima juga, oleh yang sarungan juga dibuang. Itu tanda Allah tidak terima dia. Ya, karena dia ingin jaga hati makhluk, tidak ingin jaga ridha Khalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada lagi Ustaz? Ya, ini informasi aja. Oke. Ya Ustadz, tadi pesan sponsor dari panitia minta kesediaan Ustadz Abuya Dr. Ini Arazi ini setiap bulan atau 2 bulan sekali Ustadz bisa ngisi daurah seperti ini ya Ustadz Abdul Hadi ya, minta kesediaan antum. Dan besok diumumkan kepada jamaah, besok akan sholat Jumat di Masjid Agung Palembang ini akan langsung diimami dan khutbahnya diisi oleh beliau Abuya Dr. Arazi Hashim. Jadi bisa mengajak jamaah yang lain salat Jumat di masjid ini ya. Ya. Mungkin untuk terakhir penutup dan kesimpulan Bu ya. Baik. Para asatiz, para jamaah, pencinta ilmu, pencinta Ahlus Sunnah. Kita ini tidak usah benci salafi. Ya. Kritik boleh, benci tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu mewariskan rahmatan lil alamin. Karena beliau pun disebut di Quran Raufun Rahim. Maka kita tidak boleh melanggar sifat ini. Jadi berdakwahlah dengan kasih sayang, dengan niat menyebar kasih sayang. Cuma kadang kita mungkin terbawa emosi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika emosi ini membuat kasih sayang di hati menjadi hilang.
Dan saya juga minta ampun kepada Allah jika ada yang tersinggung, apalagi tersungging. Apalagi para ustadz, para dai, tidak bermaksud menggurui, tapi hanya bermaksud mengingatkan bahwa umat membutuhkan antum yang bersama. Biarlah di luar orang terpecah-pecah, tapi kita bersaudara dengan sanad. Saya masih ingat dulu guru-guru kita ketika belajar itu, dia lihat sanad gurunya. Nanti dia cari kawan dari guru dia ini siapa, si fulan. Maka dia datang ke kawan gurunya, dia sawan, cium tangannya, dan dia hormati murid-murid dari gurunya itu. Jadi mereka menjaga kekeluargaan nasab sanad, bukan hanya nasab jasmani, tapi juga nasab keilmuan rohani. Mari majelis-majelis begini kita hidupkan kembali, ya. Sebelum majelis ini nanti ditutup kembali. Ini kan sudah dilonggarkan karena sudah banyak yang vaksin, dilonggarkan. Nanti ada saatnya mungkin ditutup kembali. Sebelum itu ditutup, kuat-kuatkan umat. Mari bersama membersamai umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.